Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa al-mustaba Muhammad bin Abdullah al-amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ma'asyiral muslimin jemaah salat subuh Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib dan harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi yang berbahagia ini, di penghujung bulan suci Ramadan, Allah masih berikan kemudahan, kekuatan, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, dan bil khusus di pagi yang berbahagia ini Allah masih berikan taufik dan mudahkan kita semuanya berkumpul di rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Salawat serta salam tidak lupa teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang memperjuangkan agama sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bahasan kita di pagi yang berbahagia ini dengan tema Ramadan ilal liqa. Ramadan sampai jumpa lagi. Sebagaimana sama-sama kita maklumi bahwa nikmat yang terbesar setelah al-iman dan Islam, nikmat yang terbesar setelah al-iman dan Islam adalah nikmat kesempatan, nikmat waktu. Laula waktu, kalau bukan karena waktu, tentunya kita tidak akan berada di sini. Jika bukan karena kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita dapat berkumpul menginjakkan kaki kita di tempat yang paling mulia di muka bumi, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya banyak dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bercerita, yang menerangkan tentang pentingnya waktu dan ruginya orang-orang yang tidak bisa menggunakan waktu. Kita lihat surat As-Sajdah yang sering kita baca. Allah berfirman, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Allah berfirman, walau tara idil mujrimun, wahai Muhammad, wahai orang-orang Islam membaca Al-Quran, jika kalian melihat begitu ngerinya orang-orang yang mujrim. Siapa orang-orang mujrim? Orang-orang yang diberikan kesempatan di dunia tetapi tidak menggunakan waktunya ketaatan, kebaikan kepada Allah dan Rasulnya dan untuk agamanya. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, ketika seluruh manusia kelak dikumpulkan di padang mahsyar, setiap manusia berjumpa dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada antara Allah dan hamba tersebut terjemahan, langsung berbicara direct kepada hamba-hambanya. Semua orang dapat melihat Allah taala, tetapi orang-orang yang mujrim, mereka tidak mampu mengangkat kepala mereka. Mereka menundukkan kepalanya. Kenapa? Tidak mampu. Kenapa? Dia sadar dirinya tidak membawa bekal yang cukup untuk menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan, "Rabbana amsarna wa sami'na." Ya Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar. Dulu betul guru-guru kami, dulu betul orang tua kami mengajarkan,
taat kepada Allah akan begini, tidak taat akan begini. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar, dan sekarang ya Rabb kami menyaksikan ini semua. Apa katanya? Farji'na na'mal salihan. Kembalikan ya Rabb ke dunia. Kembalikan kami ke dunia ya Rabb untuk apa? Memanfaatkan waktu yang 60-70 tahun kami tinggalkan itu untuk ketaatan, untuk bekal menghadap-Mu pada hari ini. Na'mal salihan, untuk kami beramal saleh, inna muqinun, karena kami hari ini telah yakin, yakin seyakin-yakinnya. Inilah keyakinan yang sudah tidak bermanfaat jemaah sekalian. Keyakinan di dunia itu yang diusahakan, keyakinan yang bil ghaib. Hari ini kita hidup di dunia meyakini adanya Tuhan, adanya alam kubur, adanya hari kebangkitan, adanya padang mahsyar, adanya mizan, adanya sirat, dan seterusnya. Itu keyakinan bil ghaib, itu keyakinan yang diusahakan, yang matlub, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi nanti keyakinan yang sudah ada di hadapan mata itu sudah tidak lagi bermanfaat. Dari gambaran ayat ini jemaah sekalian, kaitannya dengan yang kita bahas, maka orang-orang yang diberikan kesempatan hidup di dunia kemudian tidak menggunakan waktunya, yang ada adalah penyesalan. Dan itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu apa? Kesehatan dan kesempatan. Ketika sehat lupa kita. Ketika sehat lupa. Ketika ada kesempatan lupa. Baru ketika kesehatan dicabut, matanya sudah mulai pakai 4 mata. Kalau saya malah 6. Ya, untuk nyupir beda, ya, untuk baca beda, dan seterusnya. Jadi 6 mata sudah mulai terasa. Baru mulai kita sadar. Ketika kita sibuk urusan ABC, baru mengatakan, ya Allah, nanti kalau saya sudah selesai saya akan istiqomah ke masjid. Baru. Makanya terkadang sakit itu nikmat. Lahiriahnya adalah musibah, tapi sebenarnya nikmat. Untuk apa? Agar kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulama mengatakan nikmat itu terasa nikmat jika telah hilang dari kita. Maka terkadang nikmat mata dicabut oleh Allah agar kita teringat bahwa melihat itu nikmat yang sangat besar. Melangkah dengan sehat itu nikmat, maka terkadang Allah ambil kesehatan kaki kita. Untuk apa? Agar kita teringat nikmat sehat itu nikmat yang sangat besar. Makanya terkadang kalau sudah mulai berumur ada asam urat, jalannya sudah mulai susah, untuk mengingatkan kita bahwa nikmat sehat itu tidak ternilai, tidak ternilai. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang tidak sempat hidup menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, banyak Al-Quran. Nanti bahkan di penghujung akhir hayatnya dia meminta kepada Allah untuk apa? Ditangguhkan sedikit atau dikembalikan ke dunia untuk apa? Beramal soleh. Untuk beramal saleh, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hatta idza jaa ahadumul maut, ketika datang kematian kepadanya, baru terperangah, terkaget, ya Allah, ternyata sudah datang waktunya. Qala birji'un, ya Allah, kembalikan aku. La'ali a'malu salihah, kembalikan aku ya Rabb ke dunia, tangguhkan kematianku ya Rabb sedikit. Untuk apa? A'malu salihah, untuk beramal soleh. Beramal soleh saja yang menjadi bekal untuk beramal soleh. Fima taraktu, yang telah kutinggalkan selama hidupku 60-70 tahun. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sekali-kali tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena sesungguhnya itu perkataan yang diucapkan begitu saja. Karena di hadapan mereka adalah barzakh ila yaumi yub'atsun. Barzakh itu adalah transit, sudah keluar dari dunia tapi belum masuk akhir, itu namanya barzakh. Itulah alam kubur. Kalau orang sudah masuk kepada barzakh tidak mungkin kembali. Ini juga jawaban orang yang sudah mati tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Ini juga jawaban bahwa orang yang sudah mati, keluar rohnya dari jasadnya, nggak akan mungkin balik lagi kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah gambaran jemaah sekalian bahwa waktu
dan kesempatan adalah nikmat terbesar dalam hidup manusia setelah al-iman dan Islam. Makanya al-Imam Sayyidut Tabi'in, al-Imam Sayyidut Tabi'in, al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Ya ibna Adam, innama antal ayyam." Wahai anak-anak Adam, wahai anak manusia, sesungguhnya kalian itu adalah kumpulan hari-hari, kumpulan waktu, kumpulan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itulah kamu. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Jika harimu sebagian telah pergi, sesungguhnya sebagian hidupmu telah hilang. Maka hidup kita adalah waktu kita, jemaah sekalian. Hidup kita adalah waktu kita. Maka siapa yang mampu menggunakan waktunya, berarti dia mampu menggunakan hidupnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan waktu itu seperti apa? Pedang. Seperti apa? Pedang. Fa'ilam taqta'u qata'ak. Kalau kamu tidak gunakan untuk beramal, memotong, maka engkau yang akan terpotong, dan juga terpotong tidak akan pernah kembali lagi. Karenanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua hari ini, Allah perjumpakan kita di bulan suci Ramadan, itu adalah kesempatan yang tidak ternilai. Itu yang kita inginkan dari mukadimah ini. Jadi nikmat yang begitu agung, nikmat yang tidak ternilai harganya, tidak bisa dihitung dengan apapun, adalah nikmat Allah perjumpakan kita. Allah jumpakan kita, bukan kita jumpa sendiri, dengan bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah di awal-awal dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, di awal-awal Ramadan, kalau dalam bahasa kita dikenal dengan tarhibu Ramadan, penyambutan bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Wahai manusia, qad ja'akum Ramadan, telah datang Ramadan kepada kalian, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Panjang hadisnya, di akhirnya, wan hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang diharamkan dia, tidak diberikan taufik oleh Allah menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya dia telah diharamkan dari seluruh kebaikan di dunia ini. Maka kesempatan kita dijumpakan dengan Ramadan, jemaah sekalian, adalah nikmat yang begitu agung dan begitu besar. Tapi sayang, sedikit di antara kita yang betul-betul memanfaatkan waktu dan kesempatan Ramadan ini. Kita angkat sebuah hadis, ya, jarang diangkat nih hadis memang, tapi hadisnya sahih. Ada satu hadis, ya, hadisnya sahih. Jadi dari sisi ilmu hadis, hadisnya sahih riwayat Ahmad, ya. Ulama-ulama hadis mengatakan hadisnya sahih. Apa itu hadisnya? Hadis yang dikisahkan dari seorang sahabat namanya Talhah bin Ubaidillah. Seorang sahabat Nabi Muhammad, satu dari 10 yang dijamin surga. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna rajulaini min Baliyyin qaddima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang dari kabilah atau dari suku atau dari keluarga Baliyyin namanya. Ada di Madinah, itu hidup berkeluarga-keluarga, berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah. Salah satunya disebut orang-orang Baliyyin. Dua-duanya datang kepada Rasulullah, masuk Islam. Ini orang Madinah. Dua-duanya masuk Islam, baik Islamnya, dan dua-duanya bersemangat. Tetapi yang satu pada saat berjihad bersama Rasulullah SAW diberikan kesempatan oleh Allah, dikarunia oleh Allah mati syahid di jalan Allah. Yang satunya pulang ke rumah dan hidup setahun setelah itu. Hidup setahun setelah itu. Dan kita tahu bersama bahwa orang yang mati syahid adalah mati yang paling mulia dalam Islam. Sehingga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, kebersamaanku bersama sahabat berjihad di jalan Allah, aku ingin berjihad bersama sahabatku, berperang, aku terbunuh, hidup lagi, berperang, terbunuh sampai 7 kali. Kenapa? Rasulullah mengatakan, karena begitu besar janji dan karunia dan keutamaan orang yang mati syahid. Apa di antara orang yang mati syahid keutamaannya? Orang yang mati syahid betul-betul mati di jalan Allah, bagaimanapun kondisi saat dia dibunuh, tidak akan merasakan sakit kecuali seperti gigitan semut. Itu kata Rasul. Makanya kita lihat orang-orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah, ya, walaupun mungkin tangannya hilang, taruh badannya hancur, ya kan, karena dibom dan seterusnya, tapi mukanya kita lihat tersenyum. Kenapa? Karena sejatinya dia tidak merasakan sakit kecuali seperti gigitan semut. Itu karena Nabi Muhammad SAW.
Kita yang melihat yang masih hidup begini ngeri, masya Allah, ya Allah, hancur separuh badannya, hancur separuh badannya. Ada sebuah kitab yang dikarang oleh seorang mujahid di Arab Saudi waktu perang di Afghanistan melawan Rusia. Ada satu kitab di mana tim medis setelah perang terjadi pertempuran, mereka mencari tentara orang Islam yang terbunuh atau terluka. Didapatkanlah salah seorang mujahid yang tinggal sisa badannya separuh dari perut ke atas, yang separuh ke bawah hancur karena kena ranjau, ya meledak. Si tabib ini ya, si tabib ini atau si dokter ini mengambil orang itu dan menangis, memeluk dengan tangisan yang meraung-raung yang luar biasa. Kenapa? Melihat kondisi temannya tadi, sama-sama dia orang Arab, badannya hancur separuh, udah tahu nggak kemana-mana. Dia menangis, ditanya, ya tabib, lima bakait. Wahai tabib, kenapa kamu menangis? Wahai dokter, kenapa kamu menangis? Aku tidak tahan melihat kondisimu, wahai saudaraku. Dia katakan, enggak, aku tidak merasakan apa-apa. Aku tidak merasakan sakit apa-apa. Bahkan beliau tersenyum, pelan-pelan kemudian meninggal dunia. Nah, ini bukti jemaah sekalian di medan laga. Hari ini kita lihat, subhanallah, saudara-saudara kita yang berjuang sana di Gaza. Kita lihat kan muka-muka mereka yang mati syahid, tidak ada muka yang serem. Muka yang serem yang menandakan mereka itu sedang kesakitan, walaupun badannya tinggal rata-rata mukanya tersenyum. Kenapa? Karena memang Allah cabut rasa sakit itu. Itulah di antara kemuliaan orang yang mati syahid. Kemudian tetesan darah pertama yang mengucur dari tertumpah orang sedang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai ke tanah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberikan kesempatan memberikan syafaat 70, 60 atau 70 ahli keluarganya untuk masuk surganya Allah taala. Maka orang-orang yang paham, orang-orang Palestina, kita lihat dalam penelitian orang Palestina dalam kondisi perang begini, 1 bulan tidak akan kurang 20.000 perempuan-perempuan satu melahirkan dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Mereka yang melahirkan generasi-generasi yang mati syahid. Subhanallah. Kayak kemarin kita lihat yang sedang di bawah grup yang begitu sangat luar biasa, dia membagi-bagikan takjil, ya, membagikan air minum, dan ditulis di situ, tolong doakan saya supaya saya mati syahid di bulan Ramadan ini. Ini luar biasa jemaah sekalian. Kenapa? Karena mereka telah memahami betul hadis-hadis yang seperti ini. Nah, kembali kepada hadis yang awal. 2 orang dari baliyin ini, satu berjihad bersama Rasulullah, meninggal dunia dikaruniai mati syahid. Yang satunya pulang ke rumah, hidup setahun bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian meninggal dunia karena sakit, meninggal di rumahnya di atas ranjangnya. Ini kisahnya. Kemudian Talhah bin Ubaidillah mengatakan, kemudian setelah beberapa masa, faraitu fil manam, aku melihat aku dan 2 orang tadi, sahibku tadi, dalam tidurku, wa anna inda babil jannati, dan aku sedang berada di pintu surga. Idza ana bihima kharajun fa kharaja kharajun minal jannati fa idza lilladhi tuwfiya al-akhar minhuma summa kharaja fa adina lilladhi ustushida. Tiba-tiba keluarlah seorang penjaga surga, malaikat penjaga surga, dan memanggil fulan yang mati terakhir, yang mati karena sakit di atas ranjang di dalam rumahnya, masuk surga dulu. Masuk surga dulu, masuk dalam surga, nikmati apa yang telah Allah janjikan untuk Anda. Setelah beberapa saat keluar lagi, dia memanggil orang yang mati syahid yang pertama, mengatakan dengan hal yang sama kepada orang yang mati syahid. Kemudian dia keluar lagi, datang kepadaku, dia katakan, ya Talhah irji fa innaka lam ya'ti laka ba'd. Kamu kembali Talhah, waktumu belum datang, pulang dulu ke dunia, usahakan kamu mati dalam kondisi baik, baru kamu masuk surga. Nah, di pagi harinya terbangun Talhah bin Ubaidillah, diceritakanlah kepada sahabat-sahabat yang lain, dan sudah menjadi bagian dari sunnah dan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'da salat subuh, Nabi Muhammad biasanya tidak langsung pulang. Kalau beliau tidak menyampaikan ilmu, mengajar hadis dan seterusnya, beliau akan mengatakan, siapakah di antara kalian yang malam tadi bermimpi, akan kutakwilkan. Kalau Rasulullah tidak bermimpi. Nah, kemudian sampailah berita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat terheran-heran. Dan itu diketahui keheranan tersebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun,
wahai sahabat-sahabatku, dari mana kalian heran? Dari mana kalian kok heran? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang satu yang mati syahid itu kan orang yang begitu semangat dalam agama sehingga dikaruniai mati syahid ya Rasulullah. Engkau ya Rasulullah berkali-kali menceritakan kepada kita, menerangkan bagaimana keutamaan orang mati syahid. Harusnya dia duluan yang masuk surga. Logikanya orang yang mulia, orang yang mati syahid itulah yang masuk surga duluan. Ini kok kenapa orang yang mati syahid malah justru nomor 2? Berarti orang yang hidup, yang mati karena sakit itu dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena apa? Karena dia masuk surga terlebih dahulu. Ini pertanyaannya. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, alaysa qad makatha hada ba'dahu sanah? Bukankah orang yang meninggal dunia karena sakit itu hidup setelah yang mati syahid selama 1 tahun? Ini kata Rasulullah. Mereka mengatakan, qalu bala, benar ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wa adraka Ramadan wa shamma wa shalla kada wa kada min sajadin fi sunnati. Dan selama 1 tahun ini bukankah dia telah dipertemukan oleh Allah bulan suci Ramadan? Puasa di siang harinya, dia mulai di malam harinya sekian rakaat. Semua sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fama bainahuma abadu mimma bainas sama'i wal ard. Ketahuilah jarak antara yang pertama yang mati syahid dengan orang yang kedua di surganya Allah antara bumi dengan langit. Antara bumi dengan langit. Berapa jaraknya? 500 tahun perjalanan jarak antara bumi dengan langit. Nah, hadis ini sahih jemaah sekalian. Hadis ini menandakan bahwa ketika orang diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan, ternyata nikmat yang luar biasa. Bahkan amalan bulan suci Ramadan itu jika dijalankan dengan benar, ternyata mampu meningkatkan derajatnya dari orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita semua yang ada di sini wajib dan harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, tahun ini kita masih berjumpa dengan Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang hidup tahun kemarin mungkin tidak ikut bersama Ramadan, apalagi tahun 2020, 2021, kita sama-sama sudah tahu kondisinya, Masya Allah. Ada saudara kita, ada tetangga kita, teman kita, bapak kita, adik kita, mungkin siapapun orang yang kita cintai, sudah tinggal lama. Alhamdulillah kita masih jumpa dengan Ramadan, dan itu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini yang tinggal beberapa hari saja? Sudahkah bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Atau jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang diharamkan dari kebaikannya, sehingga Rasul mengatakan faqad hurim, inilah orang yang betul-betul diharamkan dari segala kebaikan. Ini pertanyaannya tidak perlu dijawab, nih kembali kepada kita masing-masing. Apa yang kita harus introspeksi diri? Masih ada kesempatan. Dari Ramadan awal sampai sekarang ini, ada nggak sholat yang telat? Laki-laki berjamaah di masjid, ya kan, baca Qur'annya bagaimana, dakwahnya bagaimana, zikirnya bagaimana, infaknya bagaimana, semakin meningkat atau semakin lemah? Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang panas-panas tai ayam, awalnya semangat, justru semakin penghujung semakin lemah. Itu tertipu oleh syaitan namanya. Tertipu oleh syaitan. Itu anak kecil, berarti ibadah kita seperti anak kecil. Semoga di sini tidak ada, insya Allah. Jadi semakin masuk ke ujung, kita kan hampir finish nih. Orang kalau sedang pertandingan lari atau pacu kuda atau apapun, kira-kira yang akan digaspol itu di mana, jemaah sekalian? Di awal apa di ujung? Pasti di ujung. Ya, bagaimanapun caranya harus sampai duluan. Apapun yang terjadi, walaupun berdarah-darah, ibaratnya gitu, sampai ujung. Istiqomah. Nah, ini masih ada kesempatan jemaah sekalian. Masih ada beberapa waktu, ya, masih ada beberapa waktu yang perlu kita persiapkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu besar keutamaan Ramadan, ya, diriwayatkan oleh seorang tabi'in namanya Mu'alla bin Fadl. Mu'alla bin Fadl dalam kitab, diterangkan dalam kitab Lataiful Ma'arif ala Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Tabi'in ini mengatakan, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin.
ayuballighahum Ramadan. Para sahabat dahulu, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang terbaik, zaman terbaik, mereka 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Karena mengetahui begitu besar keutamaan bulan suci Ramadan tadi, mengangkat derajat bahkan di atas orang yang mati. Hadisnya sahih. Kalau kita kan menjelang Ramadan, aduh sudah nggak bisa ngopi deh, kan gitu ya. Nggak bisa ngopi lagi dengan teman-teman. Aduh, ketunda kita. Kalau sahabat justru berdoa kepada supaya disampaikan bulan suci Ramadan, dan setelah Ramadan usai, mereka pun berdoa kepada Allah ayataqabbal minhum, agar diterima ibadah mereka semua di bulan suci Ramadan. Itulah jemaah sekalian orang-orang yang terdahulu, ya, orang-orang yang terdahulu mereka dalam menyambut bulan suci Ramadan.